Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia menyebut minat perusahaan mencari pendanaan di pasar modal masih tinggi. Hal ini juga berlaku untuk pendanaan melalui efek bersifat utang dan suku atau EBUS. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sampai dengan 1 April 2024, telah tercatat 25 emisi dari 19 perusahaan yang mencatatkan obligasi di Bursa Efek Indonesia. Dengan dana dihimpun mencapai 27 triliun rupiah. Hingga saat ini terdapat 28 emisi dari 21 perusahaan dalam pipeline pencatatan obligasi BEI. BEI terus mendorong perusahaan untuk menerbitkan obligasi dan suku, tidak lepas dari adanya kredit rating perusahaan yang baik guna mendapatkan kepercayaan investor. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai alternatif pendanaan melalui efek bersifat utang atau suku, sudah hadir di studio Direktur PT Pevindo Pak Hendro Utomo. Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang Bu Puja. Apa kabar Pak Hendro hari ini? Baik, sehat. Baik, terima kasih Pak Hendro sudah hadir bersama kami di Investor Market Today. Pak Hendro, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan kredit rating, mungkin sebagai edukasi dulu ya Pak ya, sebenarnya efek bersifat utang dan suku ini alternatif pendanaan seperti apa? Ya, jadi efek bersifat utang atau sukuk atau EBUS ya disingkatnya memang salah satu instrumen investasi atau instrumen sumber pendanaan yang bisa digunakan oleh perusahaan. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi usaha. Ya. Jadi mereka bisa salah satunya mencari dana melalui pasar modal tapi bukan lewat saham, tapi mereka menerbitkan tadi EBUS atau surat utang yang nanti EBUS itu akan dibeli atau diserap oleh investor dan kemudian perusahaan tersebut tentunya ada kewajiban untuk memenuhi pembayaran bunga atau istilahnya kupon kepada investor dan nanti pada saat jatuh tempo perusahaan itu juga diwajibkan untuk melunasi kembali EBUS-nya kepada investor. Mungkin kira-kira demikian Bu Puja. Oke, nah lantas bagaimana Pak Hendro peran Pevindo dalam mendukung pasar modal Indonesia khususnya dalam penerbitan EBUS ini? Ya, Pevindo sudah berdiri lebih dari 30 tahun dan kami adalah salah satu lembaga penunjang atau lembaga pendukung di pasar modal Indonesia. Dengan fungsi utama kami salah satunya adalah memberikan peringkat atau kredit rating terhadap surat utang yang diterbitkan. Nah, dengan adanya peringkat atau kredit rating ini, itu bagi investor akan memberikan manfaat berupa adanya informasi mengenai resiko atau profil resiko dari berinvestasi di surat utang tersebut. Mengapa demikian? Karena peringkat itu adalah opini dari pihak yang independen mengenai kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya di masa depan secara penuh dan tepat waktu. Atau di sisi lain itu juga mencerminkan probabilitas gagal bayar dari investasi di surat utang. Jadi artinya dengan adanya informasi rating tersebut, investor punya pertimbangan tambahan untuk berinvestasi di surat utang atau obligasi. Walaupun memang peringkat itu bukanlah rekomendasi untuk membeli atau menjual surat utang, tapi sebagai salah satu pertimbangan investasi. Mungkin demikian Bu Puja. Oke, baik. Berarti memang kredit rating ini harus diperhatikan oleh para investor untuk memilih sebenarnya mana sih instrumen ataupun perusahaan yang memang hampir pasti bisa membayar suku tersebut. Oke, kalau kita lihat dari kredit rating ini, apa saja Pak Hendro indikator yang diukur untuk menentukan ratingnya? Jadi kami dalam melakukan pemeringkatan memang ada beberapa tahapan yang kami lakukan, Bu. Yang pertama kami akan melihat atau melakukan assessment terhadap industri di mana perusahaan itu bergerak. Jadi untuk mengetahui apakah industri dari perusahaan tersebut bergerak itu termasuk sektor industri yang berisiko tinggi atau berisiko rendah. Karena dengan memahami profil risiko dari suatu industri, kita akan bisa juga memetakan bagaimana profil bisnis dari perusahaan. Karena perusahaan yang bergerak di industri yang relatif rendah risikonya, kami melihat kemungkinan bisnis dari perusahaan itu juga cenderung akan lebih stabil jika dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di high risk industry. Nah, selanjutnya kami akan melakukan assessment terhadap perusahaannya. Tadi kan industrinya, sekarang perusahaannya. Jadi pada saat kita melakukan assessment terhadap perusahaannya, kita akan lihat bagaimana profil bisnisnya.
Nah, profil bisnis itu kita bisa ukur misalnya dengan beberapa parameter, Bu. Misalnya bagaimana posisi perusahaan dibandingkan pesaing-pesaingnya di industri. Oke. Lalu bagaimana perusahaan itu melakukan diversifikasi bisnis. Ya. Kemudian bagaimana perusahaan itu melakukan pengelolaan usahanya. Nah, kemudian ada faktor-faktor juga yang spesifik, Bu, untuk sektor tertentu. Misalnya kalau kita merating perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, kita tentu perlu juga mengukur cadangan tambang perusahaan itu seberapa besar, bisa sampai berapa tahun. Nah, jadi ada faktor-faktor juga yang spesifik di sektor industri. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa juga atau akhirnya bisa mengetahui profil bisnis dari perusahaan. Nah, dari bisnis lanjut ke keuangan, Bu. Jadi kita akan masuk ke asesmen terhadap keuangan, kita menggunakan data-data keuangan, rasio-rasio keuangan. Nah, untuk itu kita bisa mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam membayar kewajiban keuangannya. Dan yang juga penting adalah kita juga melihat dukungan dari grup. Karena menurut kami, kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban itu bukan hanya semata-mata ditopang oleh fundamental dari perusahaan tersebut, tapi juga bisa dipengaruhi oleh dukungan dari grup. Jadi kita perlu melihat juga siapa pemilik dari perusahaan ini, kapasitas perusahaannya, grupnya seperti apa, dan juga seberapa penting perusahaan ini di mata grup, karena ini juga akan mengindikasikan seberapa besar kemungkinan dukungan tersebut datang dari grupnya. Dan pada saat kita merating surat utang, nah, kita juga perlu mempelajari struktur dari surat utang tersebut. Apakah memang ada fitur-fitur khusus gitu ya. Karena walaupun sebagian besar dari surat utang yang diterbitkan di Indonesia itu kita sebutnya plain vanilla gitu ya, atau konvensional. Tapi ada juga EBUS itu yang memiliki fitur-fitur khusus sehingga memang peringkatnya bisa berbeda. Jadi bisa saja EBUS itu peringkatnya lebih tinggi dari peringkat perusahaannya karena ada enhancement istilahnya, atau ada penguatan. Atau sebaliknya, EBUS tersebut peringkatnya lebih rendah dari perusahaannya karena bersifat junior atau subordinasi dibandingkan kewajiban perusahaan lainnya. Baik. Demikian, Bu. Berarti untuk kredit rating yang diukur oleh Pevindo ini ada dua ya Pak ya, kredit rating perusahaan dan juga kredit rating dari instrumen itu sendiri? Iya, betul. Jadi kami memberikan dua peringkat terhadap perusahaan dan instrumen. Betul, Bu. Baik. Nah, lantas berapa lama update kredit rating ini harus dilakukan? Ya, jadi memang proses pemeringkatan ini dimulai dengan adanya permintaan dari perusahaan untuk diperingkat kepada kami. Dan kemudian kami tentunya akan menunjuk analis yang akan bertanggung jawab. Analis itu kemudian akan melakukan bermacam-macam hal. Mereka akan melakukan pengumpulan data, pengolahan data. Lalu mereka juga akan melakukan kunjungan atau survei untuk melihat kegiatan usaha dari perusahaan tersebut. Dan juga melakukan wawancara juga dengan manajemen perusahaan untuk bisa memahami strategi mereka ke depan untuk perusahaan ini seperti apa. Nah, kemudian analis akan menyiapkan laporan yang kemudian akan dipaparkan di dalam suatu rapat komite pemeringkatan. Nah, komite pemeringkatan ini yang kemudian akan memutuskan hasil peringkat bagi perusahaan dan surat utangnya. Kita punya komitmen kepada perusahaan bahwa kita akan menyelesaikan rating itu selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja, Bu. Sejak data dilengkapi. Jadi memang kita butuh juga kerjasama dari perusahaan untuk bisa melengkapi data sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Demikian. Nah, Pak Hendro, setelah diukur kredit ratingnya ini akan diupdate secara tahunan atau berkalanya setiap berapa periode? Betul. Jadi memang sesudah khususnya misalnya perusahaan yang sudah menerbitkan surat utang surat utangnya sudah tercatat, sudah terbit, kami memang juga punya tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap peringkat yang sudah kami berikan kepada surat utang tersebut. Pemantauan itu kami lakukan secara kuartalan, Bu, jadi menggunakan update dari laporan keuangan kuartalan, kemudian juga tahunan. Jadi secara tahunan kita melakukan apa yang kita sebut pemantauan tahunan. Tapi memang tidak harus teratur seperti itu. Kita juga bisa melakukan apa yang kita sebut pemantauan khusus atau pemantauan insidentil jika memang kita menemukan adanya fakta yang sifatnya material dan bisa kita lihat bisa mempengaruhi peringkat yang sudah kita berikan. Jadi sewaktu-waktu kalau ada
kondisi seperti itu, kita bisa melakukan pemantauan khusus, yang kemudian kita bisa melakukan update terhadap peringkat yang sudah kita berikan. Dan yang terakhir, pada saat surat utangnya itu akan dilunasi, kita juga akan melakukan pemantauan mengenai bagaimana kesiapan perusahaan dalam menyediakan dana untuk pelunasan surat utang tersebut. Demikian. Nah, kalau untuk pemantauan khusus ini, apa saja Pak hal-hal yang mungkin terjadi untuk Pevindo ini melakukan pemantauan khusus terhadap perusahaan? Ya, baik. Jadi memang pemantauan khusus ini banyak sekali Bu faktornya. Jadi bisa ada yang faktornya positif atau negatif. Faktornya positif misalnya perusahaan ini berubah kepemilikan misalnya, jadinya diakuisisi oleh grup yang jauh lebih kuat. Nah, kita mungkin bisa melihat mungkin ada faktor dukungan grup yang lebih kuat dari perusahaan kepada perusahaan ini sehingga bisa meningkatkan ratingnya. Dan sebaliknya bisa juga memang yang sifatnya negatif Bu. Misalnya ada istilahnya gangguan usaha gitu ya di suatu perusahaan, atau pada saat pandemi kemarin banyak terjadi pembatasan kegiatan usaha sehingga kami melihat ada potensi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan cash flow yang digunakan untuk membayar kewajibannya menjadi berkurang. Nah, jika ada hal seperti itu juga bisa menjadi acuan kami melakukan pemantauan khusus. Jadi artinya kredit rating ini diupdate tadi secara tahunan, secara kuartalan, dan ketika tadi surat utangnya akan dibayarkan ya. Namun juga ketika ada insiden-insiden tertentu juga Pevindo akan gercep ya Pak ya untuk melakukan pemantauan khusus. Itu tanggung jawab kita. Baik Pak Hendro, kita akan lanjutkan dialog kita nanti usai jeda. Pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Direktur PT Pevindo, Pak Hendro Utomo. Ya, Pak Hendro, tadi kalau kita sudah berbicara dari sisi investor, apa saja yang harus dilihat untuk menilai kredit rating suatu perusahaan, mungkin kalau kita lihat dari perusahaannya sendiri, apa nih Pak faktor dan kunci sukses yang perlu diperhatikan perusahaan sehingga bisa mendapat kredit rating yang baik? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan mengenai bagaimana cara Pevindo melakukan rating, jadi faktor-faktor atau parameter-parameter apa yang harus dinilai oleh Pevindo. Saya rasa itu juga akhirnya menjadi acuan bagi perusahaan. Artinya untuk mereka bisa mendapatkan rating yang baik, ya tentunya mereka harus bisa memenuhi tadi kriteria tadi ya. Misalnya mereka harus bisa menjaga keuangan perusahaannya tetap sehat, tingkat utangnya juga diimbangi oleh kemampuan menghasilkan cash flow yang baik, lalu mempunyai bisnis yang juga berkelanjutan ke depannya. Artinya mungkin tahun ini bagus, tahun ke depan juga diharapkan tetap bagus gitu. Jadi hal-hal itu memang menjadi parameter atau kunci dari kesuksesan suatu perusahaan misalnya untuk mendapatkan rating. Ya, mereka juga tentu diharapkan bisa memberikan informasi dan data yang akurat, yang memang sesuai dengan kondisi perusahaannya kepada kami, sehingga kami bisa melakukan assessment terhadap perusahaan secara menyeluruh. Tapi kalau dari pandangan Pak Hendro, biasanya apa hal-hal yang membuat kredit rating perusahaan ini harus turun? Tentunya kami sudah mempunyai juga patokan-patokan atau istilah kami benchmark gitu ya, untuk menentukan suatu peringkat. Jadi memang jika suatu perusahaan itu kondisinya sudah tidak lagi memenuhi benchmark untuk rating yang awalnya ditetapkan, memang mau tidak mau kita harus melakukan penurunan rating. Tapi bisa juga rating itu bukan hanya disebabkan oleh kondisi internal perusahaan, tapi penurunan rating bisa timbul misalnya tadi ada faktor eksternal Bu. Misalnya kemarin pada saat pandemi kita melihat ada gangguan yang cukup signifikan dari kegiatan usaha atau industri perusahaan. Di mana kita melihat itu juga bisa berdampak kepada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, memang memungkinkan juga kita melakukan penurunan rating, walaupun mungkin secara perusahaan mereka tidak ada perubahan yang signifikan, tapi karena prospek industri kita nilai cukup berpengaruh, nah itu bisa menghasilkan rating yang juga disesuaikan. Demikian. Pak Hendro, tadi kita sudah berbicara ya bagaimana rating ini ditetapkan dari pengukuran sejumlah indikator. Dan tadi Bapak juga menyebut bahwa rating ini dilakukan by request oleh perusahaan. Sebenarnya bagaimana peran dan dampak kredit rating terhadap kesuksesan penerbitan obligasi atau suku? Ya, kredit rating ini dampaknya saya rasa sangat penting Bu ya bagi kesuksesan untuk penerbitan EBUS. Ya, pertama memang untuk EBUS yang ditawarkan melalui penawaran umum di bursa itu salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya peringkat. Jadi tanpa adanya peringkat
perusahaan tidak bisa menawarkan e-bus kepada masyarakat. Dan investor sendiri dari pengamatan kami memang juga punya kecenderungan untuk lebih memilih berinvestasi di e-bus dengan peringkat yang tergolong tinggi lah Bu ya. Jadi kalau dari data-data yang kami cermati, peringkat triple A, double A atau single A itu memang nilai penerbitannya itu lebih besar dibandingkan dengan yang peringkatnya lebih rendah. Artinya penyerapan dari sisi investor rate juga lebih besar Bu dari peringkat-peringkat yang lebih tinggi tersebut. Karena investor kan mereka melihat resiko tentunya ya. Mereka ingin mereka berinvestasi, dana mereka kembali, tapi memang di sisi lain mereka juga memperhatikan return. Karena dengan peringkat itu juga memberikan indikasi return yang akan mereka dapatkan. Artinya kalau mereka berinvestasi di e-bus yang peringkatnya triple A gitu ya, memang secara resiko rendah, tapi ya mereka juga tentunya tidak bisa berharap mendapatkan bunga atau kupon yang tinggi karena sudah namanya kompensasi oleh resiko yang rendah. Nah, dengan demikian memang investor itu juga bisa melakukan diversifikasi portfolio, Bu. Artinya mereka mungkin menginvestasikan sebagian dananya di peringkat triple A, tapi juga mereka berinvestasi di yang peringkat double A atau single A dan sebagainya. Artinya mereka memiliki kumpulan portfolio yang beragam, Bu. Akhirnya jadi secara risk dan return itu lebih optimal gitu ya Bu ya, karena ada diversifikasi tersebut. Nah, itulah manfaat rating bagi investor. Oke, baik. Jadi memang kredit rating ini bermanfaat untuk di dua sisi ya Pak ya. Dari perusahaan dengan ratingnya lebih tinggi bisa mendapatkan penerbitan obligasi yang lebih sukses, dan juga untuk investor juga ini bisa menjadi instrumen yang tepat untuk membantu memilih instrumen. Oke, lantas kalau Pak Hendro melihat bagaimana menurut Pak Hendro outlook penerbitan obligasi dan suku di tahun 2024 ini? Dengan kalau kita lihat kondisi kredit rating klien Pevindo saat ini dan juga makroekonomi secara keseluruhan. Iya Bu. Jadi di tahun 2024 ini kita melihat sebenarnya outlook penerbitan e-bus nasional cukup baik Bu ya. Artinya kita proyeksikan itu bisa lebih tinggi dari tahun 2023 lalu. Jadi tahun 2023 lalu catatan kami penerbitan e-bus nasional itu sekitar 130 triliun Bu. Dan tahun ini kita prediksikan rentangnya mungkin di antara 150 sampai 170 triliun. Mungkin di titik tengahnya mungkin di sekitar 155 triliun penerbitan e-bus di 2024. Sampai dengan bulan April tadi Ibu mention sampai 1 April ya, kalau di data kami kebetulan sampai lebih baru sampai 22 April. Penerbitan e-bus itu sudah mencapai 36 triliun. Itu lebih tinggi sedikit sih dibandingkan tahun lalu, itu sekitar 35 triliun untuk posisi yang sama. Dan kami juga masih memiliki pipeline juga. Jadi peringkat-peringkat yang sudah kami lakukan, tapi e-busnya belum terbit, itu juga cukup besar di angka sekitar 50 triliun. Jadi itu berpotensi direalisasikan di semester 1 atau di semester atau kuartal 3 di tahun 2024 ini. Kalau itu dari outlook dari 2024, tapi Pak Hendro melihat nggak sih dari dalam negeri maupun global apa yang bisa menjadi tantangan penerbitan obligasi atau suku di tahun ini? Ya betul. Memang dengan adanya suku bunga yang tinggi sih Bu, itu adalah salah satu faktor utama yang bisa mempengaruhi penerbitan surat utang. Di mana memang kita melihat kondisi bunga tinggi ini akan berlangsung cukup lama Bu. Dan dengan indikasi misalnya The Fed kan juga menunda rencana penurunan suku bunga gitu ya, dan ini sepertinya akan direspon juga dengan atau oleh otoritas moneter di Indonesia juga dengan menjaga suku bunga tetap tinggi seperti supaya lebih kompetitif. Nah, ini akibatnya memang tentunya akan menyebabkan kupon obligasi juga tetap tinggi dan itu bisa memang mengurangi minat dari sisi emiten khususnya dari sisi perusahaan untuk menerbitkan surat utang karena mereka akan terbebani oleh bunga yang tinggi. Nah, kemudian suku bunga ini juga bisa menyebabkan konsumsi berpotensi mengalami pelemahan. Dengan adanya pelemahan daya beli, maka perusahaan juga akan lebih mengurangi kegiatan ekspansi usahanya karena melihat mungkin masyarakat mungkin akan cenderung menahan konsumsinya. Dan itu tentunya juga menyebabkan kebutuhan pendanaan dari penerbitan surat utang juga berkurang. Dan yang terakhir dari suku bunga itu memang
adalah dari sisi resiko. Ya. Karena perusahaan terbebani oleh bunga tinggi, secara resiko akan ada peningkatan sehingga premi lah kita sebutnya premi untuk penerbitan obligasi itu menjadi lebih mahal dan itu menyebabkan juga berkurangnya minat untuk penerbitan obligasi. Saya rasa itu, Bu. Oke, baik. Dan tentunya di tengah tantangan tersebut kita berharap penerbitan e-bus ini sukses ya Pak ya, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Baik, terima kasih untuk insight dan informasinya Pak Hendro Utomo, Direktur PT Pevindo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Investor Market Today. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak. Thank you.